Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LAS MKU. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya, Mbak Erwin, ya, Mbak Erwin Puji Oktiana. Beliau manajer ULAS MKU Al-Amin Gombong. Nah, Gombong nih ya, ada di daerah selatan pesisir, ya, selatan. Gombong itu ya. Iya. Assalamualaikum Mbak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Mbak saja ya. Siap. Biar kelihatan muda. Oke, Mbak Erwin. Oke, Mbak Erwin, terima kasih ya sudah hadir nih. Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nanti kita kita cerita-cerita soal pengelolaan ULAS MKU Al-Amin Gombong. Nah, sebelumnya boleh dong Mbak Erwin kenalin dulu biar teman-teman sobat LAS MKU jadi tahu siapa Mbak Erwin. Silakan Mbak Erwin. Nama saya Erwin. Tadi disampaikan sama Pak Arif ya. Saya manajer ULAS PMT Al-Amin Gombong. Aktivitas saya sehari-hari ya di PMT Al-Amin Gombong di Kebumen, salah satu PMT di pesisir selatan Pantai Jawa. Seperti itu. Oke, Mbak Erwin, PMT Al-Amin, PMT-nya ya. Itu berdiri tahun berapa ya Mbak? Itu sekarang usianya sudah berapa? Ya, tahun depan itu sudah 25 tahun Pak. Oh, sudah mau perak ya, ulang tahun perak. Luar biasa ya, udah seperempat abad ya. Iya. Keren gitu. Sudah lagi ininya sebetulnya, sudah mekar-mekarnya gitu katanya. Oh, gitu ya. Sudah matang gitu harusnya. Gitu Pak. Mbak Erwin, ya. Di ULAS MKU Al-Amin Gombong sekarang lagi ada program apa aja ini Mbak Erwin? Ya, sekarang kita sedang ada program, kalau yang rutin ya, itu ada BSH, beasiswa secara harapan. BSH, ya. Beasiswa secara harapan. Okay. Ya. Kemudian ada kita tiap minggu pertama itu pekan pertama Jumat itu ada sedekah nasi. Kemudian pekan ketiga ada bersemi. Iya, bersemi itu bersedekah sembako mini. Oke. Iya, jadi kita dalam bentuk packaging yang lebih kecil daripada biasanya kalau tiap tahun itu kan ada pas Ramadan gitu. Itu kan lebih besar kardusnya. Meskipun isinya juga kecil gitu ya. Iya. Sekarang betul-betul mini. Iya, betul-betul mini. Cuman memang kita sedapat mungkin tetap proper gitu ya, untuk tidak memalukan istilahnya, isinya seperti itu. Insya Allah cukup untuk 3 hari para keluarga ini untuk makan seperti itu. Bersemi bersedekah sembako mini. Iya. Isinya apa aja itu Mbak? Isinya itu kalau kita memang untuk donasinya kita mematok 35.000 per paket. Itu kan jauh lebih murah daripada biasanya sembako kan 100.000 ke atas biasanya. Kita ada 7 item di situ. Yang pertama beras 1 kilo, kemudian gula pasir setengah kilo, kemudian ada susu kental manis. Oh, kental manis. Kan bukan susu katanya. Harus dikoreksi. Iya, itu 2 saset, kemudian mie, bukan mie instan tapi mie eko yang bisa dimasak itu 1 saset, kemudian ada sarden yang kecil, kemudian ada kecap. Yang terakhir itu apa tadi? Yang terakhir itu jadi lupa Pak. Lupa ya. Oke. Jadi intinya tidak terlalu banyak itemnya ya, Mbak Erwin ya. Tidak terlalu banyak item. Juga agar orang tujuannya minyak. Minyak yang gelasan itu Pak. Oke. Seperti itu. Tujuannya agar semua orang bisa terlibat di program bersemi itu. Betul. Jadi tidak harus mengeluarkan orang yang dengan duit banyak, tapi orang yang cukup saja bisa ikut terlibat di program ini gitu ya. Istilah bisa menyisikan jajannya lah gitu. 35.000 kan nggak terlalu besar. Itu rutin bulanan? Tiap bulan pekan ketiga ya. Rata-rata berapa paket Mbak bisa disiapkan? Sebenarnya untuk karena ini baru 2 kali ini, bulan ini udah 2 kali, itu kita starting dari 50 sampai 70 gitu. Paket? Paket. Oke.
sebenarnya kita itu memfasilitasi para donatur yang kurang berkenan dengan sedekah nasi. Karena ada beberapa yang katanya sedekah nasi udah sangat umum lah gitu, sangat mainstream seperti itu. Oke, kita biar lebih ini bisa bermanfaat biar yang di rumah seperti itu. Oke, kita pakai yang seperti ini. Pakai yang mini ya. Kalau beasiswanya ada berapa siswa? Kalau sekarang kita 17 karena tahun ini ada beberapa yang lulus. Insya Allah tahun depan kita sudah mulai ada pembukaan untuk beasiswa lagi. Beasiswa baru ya. Iya. Oke. Sekarang kita mimpi Mbak Erwin. Oke. Tidur dulu nggak? Kita bermimpi-mimpi dulu ya. Berimajinasi. Siap. Kalau bermimpi mungkin kesannya harus tidur, tapi berimajinasi. Ya, Kalau Mbak Erwin punya imajinasi dream mimpi besar yang ingin diwujudkan oleh Ulas MKU Al-Amin ini, kira-kira apa Mbak? Punya ide-ide apa sih kepengennya Mbak Erwin? Sebetulnya ya ini dari dulu saya kepengennya mimpi besar saya di Ulas MKU Al-Amin ini memiliki kayak peninggalan bukan peninggalan ya, kayak semacam legacy gitu ya, legacy yang bisa dimanfaatkan sama semua orang. Saya kepengin itu bikin kayak semacam pesantren tapi yang hanya untuk anak-anak yang sekolah. Jadi tidak nginep pesantrennya, tapi hanya ketika mereka habis sekolah bisa di situ ngaji dan lain-lain gitu. Jadi tapi ini untuk yang ini ya, kalau mungkin yang masih kecil kan bisa di TPQ dan lain sebagainya. Ini yang untuk SMP sampai SMA, mungkin kuliah seperti itu. Jadi untuk bekal keilmuan agama mereka seperti itu, bekal akhirat istilah seperti itu. Gitu. Karena di sana belum ada. Di Gombong itu pondok pesantren. Kalau pondok pesantren banyak, tapi kan mereka harus sekolah di situ gitu. Oke, jadi pondok pesantren yang pada umumnya anaknya kan harus berada di pondok pesantren, sekolah dan boarding menginapnya di sana. Nah, yang Mbak Erwin mimpikan itu anaknya tidak bebas, mereka mau sekolah di mana saja silakan gitu. Tetapi khusus belajar ngajinya ada di situ. Oke. Seperti itu. Kayaknya belum ada di Gombong itu kayaknya belum ada ya. Oke. Mimpi itu udah didiskusikan dengan siapa saja Mbak Erwin? Dulu sih sudah pernah, cuman ya namanya mimpi itu kan terlaksananya itu kadang banyak rintangannya ya Pak ya. Dari ya itu tadi kadang kita teralihkan oleh kegiatan rutinitas itu sampai kita lupa sama mimpi kita gitu, seperti itu. Jadi ya kepenginnya dibikin kayak semacam kayak langkah-langkah step-step ke sana itu seperti apa. Ini saya harap dari Ulas MKU ini sebagai Ulas MKU PMT Al-Amin itu bisa membuat langkah besar pertama seperti itu. Jadi kita bisa memulai dari keluarga seperti itu, untuk kayak ya silakan dong anak-anaknya dititipin ke kami istilah seperti itu ketika habis sekolah. Untuk apa ya? Untuk membangun keluarga menjadi keluarga utama seperti itu. Mbak Erwin itu berarti asli dari Gombong ya? Iya, asli. Lahir kecil di Gombong. Iya. Apa yang menarik dari Gombong Mbak Erwin? Nah, sampai saya nggak mau pergi. Nggak, ini buat sobat Ulas MKU biar ngerti Gombong gitu loh. Nah, itu kira-kira apa yang menarik menurut Mbak Erwin Gombong itu? Gombong itu sebetulnya ya bagi saya pribadi yang tidak terlalu suka dengan keramaian, itu Gombong itu sudah termasuk pas gitu, tidak terlalu sepi, tidak terlalu ramai kotanya seperti itu, dan memiliki sumber daya alam yang luar biasa menurut saya, dan tempat-tempat spot-spot yang keren, spot wisata ya, Instagramable. Apa saja apa saja kira-kira? Ya, itu di sepanjang pantai selatan itu bisa. Apa nama pantainya Mbak? Banyak Pak, bisa disebutkan satu persatu itu. Kalau dari timur sampai barat itu ada banyak ya? 10 lebih Pak. Oh, 10 pantai destinasi lebih ya? Lebih. Dan itu setiap pantai itu punya karakteristik sendiri-sendiri seperti itu. Jadi saya nge-explore
setahun kayaknya juga nggak selesai. Nggak habis ya? Nggak habis itu. Belum lagi daerah pegunungannya seperti itu. Jadi istilahnya kalau untuk orang yang hidupnya itu nggak kepingin wah gitu ya istilahnya, dan oke santai gitu ya, itu Gombong itu pas sekali. Pas sekali ya. Oke. Ini promosi Gombong ini. Betul. Dan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rush hour kayak orang sini. Kayak tadi itu kan katanya orang di Jogja sama Semarang itu kalau naik motor luar biasa, sampai lupa ngerem gitu. Jadi atau kadang nggak ada rem ya. Jadi kita kan mereka berarti diburu sama waktu gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau makanya kita orang-orang dari Gombong ini yang dia katakan orang desa gitu ya, itu sampai kaget, kok bisa ya orang bisa sampai naik motor kok kayak gitu gitu. Jadi kalau di sana hidupnya itu tidak terlalu ngoyo kayak gitu Pak. Jadi ya sangat untuk membangun keluarga ya cukupan lah. Seperti itu. Mau para jomblo silakan merapat. Ya jangan lupa ya Gombong ya. Gombong itu khasnya genteng ya. Kebumen itu ya? Iya, itu Kebumen. Mbak Erwin, kembali ke mimpi tadi. Kan berarti mimpi Mbak Erwin bersama tim itu kan pengen punya pondok pesantren ya? Punya pondok pesantren. Punya referensi nggak? Kayak kira-kira kepengen pondok pesantren yang seperti ini, atau punya imajinasi nggak sih Mbak? Ya kalau ngelihat dari beberapa pondok pesantren yang sudah ada gitu, walaupun yang mungkin kebanyakan ya memang karena boarding ya, karena sekolah di situ dan boarding di situ itu. Kepengennya kita sih lebih ke yang anak muda friendly gitu ya, yang nggak terlalu ketat tentang strength gitu ya tentang aturannya, tapi tetap bisa membuat mereka tetap bisa berkreativitas dan lain-lain, tapi tidak melunturkan jati diri mereka sebagai seorang muslim. Jadi seperti itu. Jadi membangun citra muslim itu nggak kolot gitu, nggak konvensional seperti itu. Berarti bisa disebut pesantren milenial ya? Betul sekali Pak. Pesantren milenial ya, pintar. Bisa jadi nama ini Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mbak Erwin, ini tadi ada pesantren milenial, kemudian mimpi-mimpi terkait pencapaian yang ingin diraih oleh Ulas MKU Al-Amin Gombong. Kalau suka duka Mbak Erwin, susah senang nih cerita suka duka. Sukanya apa sih ini ngelola berada di lingkungan Ulas MKU Al-Amin Gombong ini? Punya cerita nggak? Ya banyak sekali. Banyak ceritanya ya. 7 tahun saya di Ulas MKU ini, di Al-Amin maksud saya, banyak sekali cerita. Kalau ditanya banyakan suka atau dukanya, ya banyakan suka Pak. Banyak sukanya jelas. Serius ya? Serius, saya nggak bohong. Sukanya, berarti ini buat sahabat Ulas MKU, Sobat Amil nih. Iya, Sobat Amil, semangat. Oke. Banyak sukanya ternyata. Banyak sukanya. Jadi banyak cerita-cerita yang memang membuat kita banyak bersyukur gitu ya, bahwa kita itu menjadi bagian yang menolong. Seperti itu. Bukannya ditolong. Seperti itu. Itu yang poin pertama. Dan yang kedua itu kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, seperti itu. Termasuk kepada donatur, Pak. Jadi kalau di Al-Amin itu kebanyakan kita kan memang ke anggota ya, donatur itu anggota, dan banyak anggota kita yang sudah sepuh kayak gitu, sudah tinggal di rumah pensiun dan lain sebagainya. Dan kedatangan kita sebagai amil, kita main ke sana, walaupun mungkin ada ini ya lain ya, mau ngambil infak atau mau jemput infak atau zakat seperti itu. Kedatangan kita itu dinanti sama mereka gitu. Mbak kok lama kesini, kadang kalau kita 2 bulan nggak kesana gitu. Dirindukan berarti. Iya, ambil yang dirindukan Mbak. Jadi memang jadi kita rasanya tuh hangat gitu di sini gitu. Oh ternyata kehadiran kita itu dinantikan loh sama mereka kayak gitu. Ya walaupun itu nggak semua orang seperti itu ya, ada yang kadang belum waktunya ngambil Mbak gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga gitu ya. Iya, nanti aja kalau udah penuh kayak gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Jadi kita lebih ke situ, banyakkan energi positif kita. Ketika kita mengingat hal-hal yang membahagiakan buat kita, salah satunya seperti itu. Jadi kita ke sana tuh kayak ada juga yang kadang ada donatur yang bilang kayak gini,
Mbak mau ke sini apa enggak? Ya Mbak, nanti saya minta tolong diantarin ke sini kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kayak nganggap kita udah kayak anaknya, cucunya kayak gitu. Karena memang di rumah saking mungkin dekatnya saking dekatnya. Kadang diajak belanja juga. Oh gitu ya. Ya gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi memang kita tidak kepenginnya bonding gitu ya. Jadi kita membangun bonding itu memang tidak terbatas sebagai donatur gitu ya, tapi lebih memanusiakan seperti itu. Memang beliau butuhnya seperti itu. Oke, kita fasilitasi istilahnya, kita ikuti kemauan beliau seperti itu, Pak. Saya itu dengar katanya Mbak Erwin bawa mobil ambulans sendiri, benar nggak itu? Ya, iya benar, Pak. Benar. Berarti ada ambulans terus Mbak Erwin bawa sendiri? Ya sering. Ya kalau dulu awal-awal saya sering membawa, Pak. Jadi memang dulu waktu saya baru masuk, alhamdulillah langsung bikin SIM, kemudian sering bawa pasien gitu ke sini, ke Sarjito, ke Margono seperti itu. Dari Gombong langsung ke Jogja bawa mobil sendiri, ambulans sendiri. Iya, ambulans sendiri seperti itu. Karena dulu itu kita belum ada supir yang tetap gitu ya, atau kita belum membuat MOU dengan supir yang freelance seperti itu. Jadi memang bertugas khusus sebagai driver. Betul. Jadi saya bisa, ya udah saya bawa kayak gitu. Dan dulu sering di underestimate gitu ya. Sering ini ketika tahu kalau yang nyupir itu cewek gitu ya, ini bisa nggak bawanya kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada keluhan. Mbak Erwin memang belajar bawa mobil sejak kapan, Mbak Erwin? Kebetulan bapak saya itu punya bengkel, Pak. Bengkel mobil gitu. juga. Ya, memang dari sekolah sudah bisa bawa mobil sendiri ya. Cuman belum yang harus profesional itu enggak, cuman ya kemana kayak gitu. Tapi bawa mobil biasa dengan ambulans itu kan beda, Mbak. Iya kan? Otomatis karena ambulans kan ada privilege ya. Iya, betul. Itu gimana itu, Mbak? Makanya saya lebih suka pakai ambulans, Pak. Lebih pede gitu. Karena pakai sirine gitu. Jadi jiwa ngebutnya itu tersalurkan. Gitu ya. Iya. Oke, jadi menarik ini sobat. Oke, terus jadi kalau pakai mobil biasa itu kadang malah agak gimana gitu ya. Kalau mau nyalip itu kayak yang ragu-ragu gitu ya. Tapi kalau pakai ambulan itu kan memang jelas kita prioritas. Ada gitu aturannya ya. memang boleh memang gitu boleh, kan. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi saya memang lebih suka. Jadi kalau umumnya kita juga, saya lebih suka istilahnya mencari ilmu itu dari pasien-pasien kayak gitu ya. Istilahnya cerita-cerita mereka gitu. Jadi saling bertukar cerita kayak gitu. Jadi istilahnya jadi kayak membuat saya itu benar-benar lebih bersyukur kayak gitu. Bawa orang sakit kan sering. Kalau bawa jenazah pernah? Sering juga. Pernah? Sering juga. Wow. Cuman belum pernah yang luar kota, Pak, kalau jenazah. Paling hanya lokalan Gombong, Kebumen. Ada cerita menarik nggak ketika nganterin pasien ke rumah sakit? Banyak banget cerita menariknya. Banyak. Kadang saya karena termasuk kecil ya. Maksudnya secara tenaga itu kan kurang, mungkin pas bawa pasiennya itu butuh bantuan kayak gitu kan. Narik berangkarnya kayak gitu. Kadang ada teman-teman ya, kita kan ada komunitas gitu ya. Jadinya sebenarnya banyak sukanya sih, Pak. Jadi alhamdulillah tidak ada kendala berarti alhamdulillah selama 7 tahun ini sebagai driver juga gitu ya di ambulans, nggak ada keluhan atau ada alhamdulillah nggak pernah ada komplain. Ini Mbak Erwin bawa mobilnya kok kencang banget gitu enggak? Atau mungkin kayak gini, Pak. Atau mungkin jenazah tiba-tiba bangun, ini siapa yang driver gitu kan? Iya, kalau saya bawa banter itu biasanya kalau jenazah aja karena saya tahu nggak bakalan komplain ya. Seperti itu. Kalau pasien ya tetap hati-hati, Pak. Jadi tergantung apalagi orang yang sedang sakit kan. Tergantung dengan kondisi pasien. Kadang juga ada yang
saya punya satu pengalaman, ya mungkin teman-teman yang sudah biasa driver ambulan juga mungkin sudah pernah dapat pasien yang spesial kayak kanker gitu ya. Itu yang biasanya ambulans pakai sirine itu bootnya luar biasa gitu ya. Nah kalau ini pakai sirinenya dikedipin 2 gitu ya, tapi cuman 30 kilo, 40 kilo itu. Kenapa? Bawa apa? Ternyata bawa pasien yang memang kalau kena lubang sedikit dia langsung tolong-tolong Pak. Jadi sakit gitu. Semua badannya. Iya. Jadi memang kadang ada yang seperti itu. Gitu. Berarti tidak identik orang bawa ambulan itu harus kenceng, enggak juga ya? Enggak juga. Tergantung kondisi pasiennya. Termasuk membunyikan sirine. Ada yang ini nggak mau dibunyikan sirinenya. Gitu. Ini bikin saya ada jantungan, Mbak. Saya jadi tambah sakit kayak gitu kan. Ya sudah, nggak usah dinyalain. Saya emang lebih suka pakai silent aja ya. Jadi cuman dinyalain lampunya. Berarti memang tapi sesuai dengan bunyinya. permintaan. Jadi request dari penumpang yang sakit pun juga harus didengarkan ya, Mbak ya. Betul sekali, betul. Dan kadang ke keluarga pasien juga seperti itu. Jadi kan ada nih pasien yang memang tidak bisa berkomunikasi gitu. Ini biasanya seperti apa Bu? Kadang kan dipakai sama ambulan lain, mungkin ambulan lain itu nggak bisa, terus dilimpahkan ke kita itu. Ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasien tersebut seperti itu. Oke, baru tahu saya. Saya pikir orang bawa ambulan itu harus kenceng, harus ngebut, sirine harus meraung gitu. Enggak juga ya berarti ya. Berarti memang ya orang sakit memang ada request yang memang harus dipenuhi atau mungkin kondisi tertentu ya, kecuali jenazah kali ya. Ya tadi itu. Karena dia nggak mungkin gitu. komplain. Jadi meraung-raung nggak masalah Pak. Iya, karena dia juga nggak dengar. Iya nggak dengar. Seperti itu. Ini kan ada ini Mbak Erwin. Saya dengar-dengar Mbak Erwin ini katanya Sri Kandinya unit layanan zakat MKU atau apa PBMT Mal gitu. Itu ceritanya gimana kok muncul kayak gitu tuh Mbak Erwin? Saya juga nggak tahu Pak gitu. Saya juga nggak tahu gitu ya. Munculnya itu mungkin karena dulu belum banyak yang cewek kali ya. Mungkin seperti itu dan mungkin karena Mbak Erwin sering bawa ambulan ya, itu mungkin akhirnya juga, muncul gitu ya. Kan jarang tuh orang yang cewek bawa mobil putri ya, bawa ambulans. Iya, makanya. Karena kan harus ada adrenalin sendiri tuh. Iya, justru itu yang saya cari, Pak. Ya itulah akhirnya teman-teman yang lihat ya, teman-temannya Mbak Erwin nih di Ulas MKU ini. Bisa diadu lah. Nah, ternyata mereka pada nyebutin Sri Kandi karena memang bawa ambulan ternyata gitu ya. Itu ya. Saya harapkan sih banyak yang lain yang karena kayak gini, kita tidak boleh bergantung pada laki-laki kalau menurut saya ya Pak ya. Jadi ketika perempuan itu juga harus bisa apa saja seperti itu. Malah justru lebih fleksibel perempuan kalau menurut saya. Tapi masih butuh laki-laki kan? Ya iya, maksud saya ya Pak ya. Ini dalam konteks pekerjaan ya. Jangan melebar. Jangan melebar, nggak boleh. Jadi kayak gini. Jadi ketika umumnya di kantor walaupun ada beberapa supir gitu ya. Tapi kan kadang ada keluar semua Pak. Nah masa pasien ini udah butuh pertolongan cepat gitu butuh ya. Darurat. Nggak ada harus yang bisa menunggu gitu kan ya. Nggak bisa ada yang bawa gitu kan. Ini sangat sayang sekali kalau kesempatan ini dilewatkan seperti itu. Kesempatan melahirkan amal soleh. Wah gitu, penting tuh kan, gitu. Melahirkan amal soleh melalui ambulans. Ya, betul. Seperti tadi saya juga pas berangkat ke sini juga bawa pasien ini juga. Bawa ambulan? Bawa mobil biasa. Tapi bukan ambulan ya. Tapi bawa pasien. Ya sekalian jalan ya. Iya, sekalian jalan. Jadi memang istilahnya kalau yang namanya amil memang harus ada sense seperti itu gitu. Siapapun yang butuh bantuan kita, even itu mungkin kita sedang ada kegiatan lain kayak gitu ya. Silakan kalau maunya sekalian jalan yo, kenapa enggak gitu, why not gitu. Karena kita kan nggak tahu ya kondisi pasien seperti apa, apakah mereka punya uang istilahnya untuk bayar bis dan lain sebagainya gitu. Oke. Kira-kira pesan Mbak Erwin buat amil-amil yang putri ya. Kan tentu banyak ini kan amil-amil putri. Sekarang sudah banyak alhamdulillah. Sudah mulai banyak amil putri. Tapi yang ambulan kayaknya belum banyak ya. Kayaknya, belum ya? Iya, saya belum lihat sih. Belum ya. Paling kalau di puskesmas tuh ada yang perempuan. Ada ya? Ada. Oke. Sekarang pesan buat amil-amil putri nih, Mbak Erwin. Seperti apa nih pesennya? Ya
you are special gitu. Jadi semua itu spesial. Jadi tidak ada yang namanya cewek itu kurang tenaganya lah, atau kurang waktunya, atau apapun gitu. Istilahnya kayak di belakang laki-laki dalam pekerjaan ya gitu. Yeah. Harus dibuktikan bahwa kita bisa gitu. Kita bisa bersaing secara sehat tentunya gitu ya, secara intelektual, secara keterampilan, skill kita gitu ya. Asal kita mau belajar, terus belajar seperti itu. Terus belajar. Ya. Oke, kuncinya teman-teman ambil yang Putri, terus belajar dan jangan takut-takut kali. Betul ya. sekali. Buktinya ini kita jangan takut dengan hal yang baru. Nah, berbincang dengan Amil, wanita yang juga sering membawa ambulans. Makanya disebut Sri Kandi. Itu saya baru tahu ya. Jadi baik, sobat Amal Soleh, sobat Las MKU, demikian ya ngobrol-ngobrol bareng Mbak Erwin. Bercerita tentang aktivitasnya dan juga hal yang menarik tadi yang saya gali, ternyata membawa mobil ambulans itu memacu adrenalin tersendiri gitu ya. Saya aja belum pernah, Mbak Erwin, itu harus membawa dicoba, ambulan. Pak. Iya ya. Dan pasiennya jangan cuma bawa ambulannya, pakai pasien, Pak. Ini buat contoh nih ya, bahwa ada Amil wanita yang sigap membawa ambulan untuk kondisi-kondisi darurat tertentu. Ya, terima kasih ya Mbak Erwin sudah mampir di podcastku, podcast Keluarga Utama. Mudah-mudahan kita selalu mampu melahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Amin. Terima kasih. Demikian sobat Las MKU, perbincangan kita dengan Mbak Erwin ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.